akan menghentikan Wani untuk beberapa minggu ke depan karena beliau ada harapan tidak dapat masuk ke kelas ini. Baiklah, ibu akan berbicara dulu ya, Nak. Desi Fitri, ibu. Mardi Mulia Datati, ibu. Rani Agusti, ibu. Yasi Putri, yes I am. Megio, Rocky, Bagus. Hadir, Bu. Multiplensi mana ya? Hadiah? Katanya sakit ya, Bu. Gara-gara main futsal kemarin tuh, Bu. Muhammad apa tadi? Ada bolos tuh, Bu, kayak Bu tadi ketemu sama saya itu, Bu. Bu, ada yang mau masuk tuh, Bu. Oh ya, masalah. Selamat. Boleh. Dari mana? Oh ya, mau masuk. Putri ya? Satu lagi soalnya Gina. Oh ya. Baiklah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kalian pasti belum kenal sama Ibu kan? Baiklah, nama Ibu di sini adalah Satyani. Ibu telah melamatkan dari desa Satu Sari dan Ibu mendapat tugas untuk APR di sini ya. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, hobi Pak. Ibu membaca. Bu, dari Universitas mana? Yes. Jurusan apa, Bu? Berbukti. Usia Ibu 23 tahun. Bu, status Bu. Status Ibu alhamdulillah belum berpasangan. Makanan kesukaan Ibu apa? Makanan kesukaan Ibu suka makanan lokal seperti sate. Jengkol. Bu. Apa yang Ibu suka di Ibu? Bu, ada baru Bu. Dari siapa? Baru masuk, Bu. Siapa namanya? Dia betul. Oh, iya. Bu. Tipe-tipe cowok yang lebih sayang ini. Ya, mana? Ibu suka cowok yang bertanggung jawab, disiplin dalam waktu, kemudian pekerja keras. Siap, Bu, siap. Ibu di sini akan melanjutkan materi yang diberikan sebelumnya. Apa kalian masih ingat materi sebelumnya mengenai hukum Islam yang tidak disepakati? Syariah. Kemudian setelah nah ya masih ada Istishab. ya Istihsan. Istihsan. belum sampai masa sehari. Istihsan. Sisan ya ada yang nah yaitu ya itu di sini akan melanjutkan materi yaitu mengenai urf. Apa ada yang tahu mengenai urf? Apa itu Rocky? Ada kebiasaan. Ya, kalau menurut bahasa, urf itu adalah adat istiadat atau adat kebiasaan masyarakat ya. Kalau menurut istilah, urf sendiri merupakan suatu yang disadarkan oleh manusia, baik perbuatan maupun ucapan secara khusus ya. Mengerti? Nanti, Bu. Coba kalau mengerti, ya sih diulangi. Juga dulu. 3. Baik ya sih bisa diulangi perkataan ibu tadi mengenai urf. Bisa ya sih? Bu, kamu ini nyatet apa? Sekarang ini pelajaran sendiri ya Bu. Coba sih. Manusia baik yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara khusus. Ya, tapi ada kurangnya di sini itu baik perbuatan maupun ucapan yang dilakukan oleh manusia secara khusus. Jadi paham pengertian urf? Paham. Saya baru masuk, Bu. Kenapa kau ucap salam tadi? Lupa. Enggak tadi dalam hati. Dalam hati. Dengar nggak maksudnya? Ibu dengar? Bisa diulangi lagi makanya. Siap, Bu.
Assalamualaikum, boleh masuk? Waalaikumsalam. Dari mana Rohan? Dari WC Bu di bawah. Gak dengar tadi ada bel tadi. Enggak pun. Salam. Duduk. Nanti Rohan tanya aja pengertiannya sama kawan-kawannya kan minggu depan juga catatannya ini. Kita masuk ke macam-macam huruf. Ada yang tahu macam-macam huruf dibedakan menjadi berapa? Dua Bu. Betul banget. Sifat dan wujud. Ya benar banget Rocky. Kalau dari segi sifatnya huruf itu dibagi menjadi dua yaitu amaliyah dan kauliyah. Ada yang ngerti amaliyah? Perbuatan. Ya, didasarkan pada prakteknya atau perbuatannya yang dilakukan dalam masyarakat secara terus-menerus. Ada yang mengerti contohnya apa? Apa Bu? Contoh apa Bu? Contoh Misalnya amaliyah. di Bengkulu tuh Bu, ada yang peristiwa tabot. Ya, dia kan setiap tahunnya dilaksanakan Nah, itu satu masuk Muharram. pada contoh urf amaliyah. Contoh lain dari urf amaliyah yaitu berbagai transaksi yang dilakukan oleh manusia dengan cara tertentu. Misalnya berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu ada urf kauliyah. Urf kauliyah yaitu berupa lafaz atau ucapan yang diucapkan manusia seperti kebiasaannya ya, yaitu di sini contohnya ada ucapan meminta tugas atau lain sebagainya kepada temannya. Itu termasuk urf kauliyah. Paham anak? Kita masuk yang kedua mengenai macam-macam urf berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua yaitu sahih dan fasid. Kalau sahih itu adalah urf yang baiknya ya. Bu, mau tanya Bu, contoh huruf yang baik itu gimana Bu? Contohnya seperti adat kebiasaan melamar perempuan, laki-laki membawakan hadiah terhadap calon istrinya yang tidak termasuk dalam mahar pernikahan. Adapun contoh lainnya bisa disebutkan? Jeda dulu lagi. Sebutkan contoh yang sahih, yang baiknya. Ya, selain itu, potong royong dan nanti udah paham kan mengenai urf yang sahih atau urf yang baik? Bu, mau tanya Bu. Iya boleh Rocky. Kalau dia ada di sini, kalau ada orang meninggal, itu biasanya sholat berjamaah di rumah. Itu bagaimana Bu? Ada biasanya Bu, apakah baik? Bagaimana? Baik kan niatnya baik untuk mendoakan almarhum yang telah meninggal dan menghibur para keluarga yang telah meninggalkan. Kalau menurut ibu itu urf yang baik. Mana? Kita masuk ke urf yang fasid ya, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta kaidah-kaidah agama yang bertentangan dengan akal sehat. Misalnya minum minuman keras, terus berpesta sampai larut subuh, berdandan sampai larut subuh ketika ada sholat dan sebagainya. Itu masuk yang tidak baik karena kebiasaan dulu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pahamnya? Paham Bu. Kita kalau sudah paham kita masuk ke hujaan dari urfnya ya. Yang pertama yaitu menurut ulama sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan sebagai hujah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Jadi urf yang baik tadi, urf sahih itu dapat dijadikan sebagai hujah menurut para ulama selagi itu baik bagi kita. Dan urf yang fasid tidak dapat dijadikan hujah karena itu merupakan adat kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Paham? Mati?
Kalau kehujaan itu ada dua ya, nih. Yang pertama yaitu kehujaan menurut ulama usul sepakat bahwasannya urf sahih itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat, makanya bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena baik. Nah, kalau yang urf fasid tadi kan dia tidak baik, makanya tidak bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum. Ngerti kan? Ada yang ditanyakan? Ya sih ngerti. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, kalau contoh lain Bu, misalnya seperti orang yang mau nikah itu biasanya di dalam syariat Islam itu perempuan itu bisa membuka aibnya badannya seluruh badan pada si calon suami. Itu gimana menurut Ibu? Nah, bagus banget pertanyaan dari Rocky. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rocky? Dinda gimana? Kenapa enggak? Enggak tahu. Masih? Aku juga. Ya sih, masih nyata juga ya sih? Enggak, Bu. Baca-baca, Bu. Baca-baca apa yang dibaca? Materi urf. Oh iya tahu. Apa yang ditanya dengan Rocky tadi? Tahu, Bu. Dina nggak tahu juga? Nggak belajar kalian ya semalam. Catatannya tinggal. Apa tinggal Dinda? Tahu pelajaran ini kan sekarang? Banyak di atas meja. Ya udah jadikan PR ya untuk minggu depan. Harus ada yang menjawab pertanyaan dari Rocky tadi. Siap. Ini saya bantu dulu. Kalau menurut saya itu Menurut pendapat. menurut itu boleh karena dengan adanya hal yang dilakukan itu bisa membuat kedua belah pihak itu sesudah menikah itu menjadi ya lebih baik itu tidak ada cekcok. Kan enggak perlu. Maksudnya itu pasti aku pas jadi sesudah menikah nanti itu tidak ada konflik. Kesalahpahaman. Oh, jadi pernikahan secara kasar gitu ya, rusak nikahnya kalau menghindari hal-hal tersebut. Ya. Nanti ada cacat. Paham anak-anak? Tapi itu sesuai dengan kemauan si wanita tersebut. Itu tidak bisa dipaksakan. Oh, jadi masih dijadikan sebagai perdebatan di antara para ulama. Ada yang masih ingin bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah. Kalian catat lagi materinya. Dia. Bu, ya Desi. Tanya, Bu. Boleh. Kan kalau ibu-ibu yang ngumpul di hajatan kan, Bu, ngumpul-ngumpul kan bagus tuh. Nah, kalau ngumpul-ngumpul ngomongin orang tuh, Bu, kayak gimana? Itu kebiasaannya kumpul-kumpulnya itu kan menjadi silaturahmi di antara sesama ibu-ibu tadi, sesama masyarakat itu baik. Cuma kalau kumpul-kumpulnya itu dalam rangka membicarakan apa dulu? Kalau membicarakan hal-hal yang baik itu mungkin menjadi kebiasaan yang baik juga dan yang sofi ya, yang baik. Tapi kalau membicarakan hubungan orang lain itu juga maksudnya itu masuk ke uruf yang tidak baik ya, Desi. Jadi diubah dulu lagi pembicaraannya tadi, baru dapat dikatakan menjadi uruf yang baik. Paham? Ada yang ditanya lagi? Macam-macam uruf tadi kan dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat dari segi sifatnya dan segi wujudnya. Masih ada yang belum paham mengenai contoh-contoh uruf tadi? Ya, Rocky? Boleh. Biasanya bapak-bapak itu main judi kan, Bu. Kalau misalnya
Misalnya contoh main judinya itu di kartu kan. Kalau nggak ada taruhannya, Sekedar aja. main aja gitu. Nah, kalau judi kan emang dasarnya bertaruhan ya. Kalau dia mainnya nggak pakai taruhan atau nggak pakai uang, menurut ibu boleh-boleh aja karena apa namanya dia kan sifatnya menghibur aja sebagai kesenangan dan tidak merugikan juga sih menurut ibu. Jadi nggak apa-apa. Hukuman kan main kartu hukumannya jongkok. Nah, Ya itulah beda. Dia kan Islam juga sih. Biasanya ada Bagaikan Azan.